Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Ada yang aneh nih dengan Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Mereka setelah menjalani pemeriksaan di ruangan penyidik Polda Metro Jaya, mereka keluar kompak tidak melakukan konferensi pers seperti biasa-biasanya. Refli Harun mengaku sebagai juru bicara Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Menyampaikan juga nih dengan sangat terpaksa tidak ada konferensi pers. Ini ada apa ini? Apakah ada deal-dealan antara penyidik dengan pihak Roy Suryo CS? Atau jangan-jangan nih penyidik sudah memperlihatkan ijazah asli Pak Jokowi kepada Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Ini ijazah asli Pak Jokowi. Dan juga mungkin penyidik memberikan kesempatan kepada Roy Suryo CS untuk membawa saksi ahlinya, ya, membuktikan yang selama ini mereka tuduhkan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ini mungkin nih teman-teman ya. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Kawan media semuanya, tolong dengarkan saya. Saya bertindak sebagai juru bicara dari Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Ya, oke. Mereka diperiksa dengan seratusan pertanyaan. Alhamdulillah penyidik bersikap baik. Dan kemudian juga Mas Roy, Rismond, dan Dr. Tifa juga kooperatif. Tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan diskusikan di kemudian hari. Maka untuk kesempatan ini dengan sangat terpaksa tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga, dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun, yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah saya mengatakan dengan tidak ditahan, Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis, dan lain sebagainya. Alhamdulillah tadi sudah diwakili Mas Refli Harun, dan kita insya Allah malam hari ini kita bubar dengan baik. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya, terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat bagus. Muji-muji polisi, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Sebelumnya apa coba? Jelek-jelekin polisi, dikriminalisasi segala macem. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis kan? Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa. Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak. Iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang memutuskan. Kalau tadi kan Prof. Mahfud mengatakan hakimlah nanti yang akan memutuskan apakah ijazahnya asli atau tidak, bukan polisi. Ada berbeda pandangan ya, Prof. Jadi Mahfud? kalau Prof. Mahfud mengatakan harus ada lembaga perdata untuk menyatakan ini asli atau palsu, itu bukan kewenangan pengadilan keperdataan. Kalau begitu nanti kita akan bahaya. Nggak semua kasus pidana bisa diselesaikan hanya menunggu dengan putusan keperdataan. Ya satu-satunya putusan perkara pidana yang harus nunggu keperdataan yaitu 167, memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Itu aja. Kalau yang lain itu nggak perlu. Berarti dalam persidangan ini menurut Anda bisa langsung ya, bisa langsung membuktikan pasal-pasal soal penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, itu bisa langsung, tidak perlu menunggu ijazahnya asli. Ya, sepanjang sudah dibuktikan bahwa ada ijazah asli dan ditunjukkan bahwasanya ini asli kepada penyidik dan penyidik sudah melihat, itu bisa. Terhadap suatu barang bukti didasarkan kepada dari siapa barang bukti itu dibuat dan instansi mana barang bukti itu. Oh, kok jadi terharu? Kenapa terharu, Kurnia? Kenapa? Ada apa? Kamu terharu ya sampai bisa pulang dulu ke keluarga, begitu? Rismond, mana suaramu? Katanya kamu gak takut di penjara. Kok diam seribu bahasa? Kok gak fokus ke kamera? Pikiranmu malah belayang kemana-mana. Belayang. Ini Kurnia kok menangis sepanjang jalan. Ada apa ya? Kamu diapakan? Kamu diinterogasi apa? Sejauh mana mereka memberikan pertanyaan sama kamu sampai
terharu kayak gitu? Kan katanya Tompel kamu boleh pulang kalian tuh. Harusnya bahagia kan? Oh, karena boleh pulang jadi terharu begitu. Atau ada ke arah yang tadinya tersangka mau menjadi terdakwa gitu. Ayolah Rismon, mana suaramu? Kok diam? Kan masih ada waktu untuk menyuarakan hatimu. Ketemu dulu sama keluarga ya. Pamitan sih. Pamitan sama istri dan anak-anakmu. Nanti kalau kamu di penjara, yang ngasih makan siapa? Itu yang ngasih makan nenek-nenek itu, yang jadi penari latar dan backing vokalmu itu. Main sekali Nanti kalau kamu masuk penjara dititipkan ya sama mbah-mbah itu, mau nggak dia ngopeni keluarganya dirimu, Rismon. Duh, wajahnya tegang banget. Sampai Kurnia terharu seperti ini. Dia merasa apa? Merasa takut atau merasa senang ini? Yang jelas sebagian besar rakyat Indonesia ini sangat senang. Kita lihat nanti, kalau yang tadinya tersangka jadi terdakwa, mungkin nanti ada bancaan, syukuran, pesta kecil-kecilan, ada yang pesta besar-besaran. Nanti di TikTok ini, nanti kalau sudah di penjara, mereka sudah jadi tersangka dan terdakwa. Isinya TikTok nanti full berpesta pora. Ada yang bilang beli tumpeng, enek sing bilang beleh wedus. Ada yang memberikan makanan. Kalau saya nanti mengundang, kalau memang Rismon dan teman-temannya itu masuk penjara, ya, saya akan mengundang beberapa anak yatim untuk merayakan keberhasilan. Semoga mereka nanti bisa bahagia di penjara, begitu. Alah. Pokoknya nanti kalau mereka masuk penjara, kita akan bersama-sama merayakan. Katanya rakyat Indonesia akan mengadakan perang semesta. Rakyat yang mana? Nanti pada berpesta atau berperang nih? Tuh kasihan. Ya udah Kurnia, ditenangkan dulu ya Rismon ya, supaya siap nanti. Salam waras ya. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan di komentar kalian di kolom komentar apa pendapat teman-teman sekalian ya terkait video kita kali ini. Apakah nantinya Roy Suryo, Rismon dan Tifa ini dipanggil lagi untuk kedua kalinya baru ditahan atau gimana teman-teman? Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.